Jagongan lan musyawarah. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat pagi menjelang siang sahabat Gemilang. Ketemu lagi barengan Kalista Afsari yang kali ini ready menemani Anda. Tentu kali ini di sesi yang berbeda, talk show Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Bukit Menoreh, Kabupaten Magelang. Dan tentunya Kalista bersama narasumber kita kali ini akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan membahas topik yang menarik ketika stres menyerang lambung, mengenal GERD dan kaitannya dengan kesehatan mental. Dan untuk Anda sahabat Gemilang yang ingin bergabung bersama kami, Kalista membuka kesempatan. Kali ini yang ingin bertanya bisa di chat WA 081578968968. Bisa juga lewat Instagram yang kali ini sedang live. Ada di akun Instagram dari RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang. Siaran ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Dan jangan lupa nanti Anda bisa simak di YouTube Gemilang FM Official. Oke, kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Kita langsung sambut aja, ada Dr. Ariska Daning, Dokter Umum RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Kalista. Halo sahabat Gemilang. Gimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Dan pastinya sehat ya dokter? Ya sedikit panik. Grogi dikit nggak apa-apa sih dokter. Oke, dan by the way kita akan menemani sahabat Gemilang selama 1 jam ke depan nih dokter. Pasti dengan penuh semangat kan dokter? Oke, membahas topik yang menarik, mengenal GERD dan kaitannya dengan kesehatan mental. Siap. Oke. Dan sahabat Gemilang, Kalista ingetin sekali lagi buat Anda yang pengen bergabung bisa join di line WA 081578968968. Oke, gimana nih kabar Anda sahabat Gemilang hari ini? Semoga yang lagi beraktivitas di Kabupaten Magelang ataupun sekitarnya tetap semangat ya, dan gak juga overthinking ya. Nah, ngomongin soal overthinking atau stres, ini sadar nggak sadar sih belakangan bisa bikin dikit-dikit kita juga sering dengar istilah, aduh asam lambung aku naik nih gara-gara stres gitu. Atau anxiety ketika apa namanya lambungnya tuh kumat dan lambungnya tuh langsung perih. Tapi ternyata sahabat Gemilang, kesehatan mental itu juga beneran ngaruh banget ke fisik kita, terutama lambung kita ya. Nah, kita akan bahas itu semua bersama Dr. Ariska. Panggilannya Dr. Ariska? Iya betul. Oke, baik. Dan langsung aja nih ke pertanyaan pembuka kali ini dokter. Anak muda kan sering banget yang namanya self-diagnose ya. Dan gak heran juga dan gak salah paham juga. Sebenarnya, biar kita gak salah paham nih, apa sih GERD itu dan gimana cara ngebedainnya sama penyakit emah biasa? Monggo. Oke, kita akan membahas GERD ya. Jadi GERD itu kan sebuah ada kepanjangannya nih. Kepanjangannya itu kan gastroesophageal reflux disease. Nah, sesuai namanya, sesuai judulnya berarti ada penyakit yang disebabkan karena reflux isi lambung ke kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus. Nah, itu bisa disebabkan jadi di antara lambung, perbatasan lambung sama esofagus itu ada katupnya. Nah, katupnya itu sudah berkurang fungsinya. Nah, gejala khas GERD itu yang pertama
Heartburn. Heartburn itu maksudnya sensasi terbakar di dada, rasanya panas. Dadanya sama ya, kanan kiri rasanya panas semua. Oke. Kemudian sama regurgitasi. Nah, regurgitasi itu berarti ada reflux dari si lambung ke kerongkongan. Biasanya akan menimbulkan rasa asam atau pahit di mulut, atau bisa aja sampai menimbulkan yang muntah. Karena ada makanan yang reflux dari isi lambung. Oke. Gitu. Kemudian terus apa bedanya sama mah Mah biasa biasa. ya? Kalau mah biasa biasanya nyeri ulu hati. Kemudian kalau habis makan terasa penuh. Terus biasanya pasien datang tuh rasanya besesek gitu. Oke. Besesek, rasanya nggak enak banget di perut bagian atas. Nah, kalau GERD itu pasti ada masalah dari lambung, tapi nggak semua mah itu adalah GERD gitu. Jadi GERD itu ada ciri khasnya itu, rasa panas terbakar di dada, sama ada reflux dari isi lambung ke kerongkongan. Oke, gitu. baik. Jadi kalau udah sampai naik ke atas dan dada berasa panas, itu tanda-tanda GERD ya, Dok? Iya. Oke, dokter. Selain dari rasa terbakar di dada, itu ada gejala lain nggak sih untuk mendiagnosis kalau ini tuh beneran GERD gitu? Ya mungkin sering banget diabaikan oleh masyarakat. Oh iya. Seperti itu. Monggo. Biasanya gejala selain dua itu ya, dua yang khas itu heartburn sama regurgitasi. Kalau misal GERD-nya sudah lama, bisa nyebabin kayak batuk kronis, sering berdaham atau bersendawa, kemudian bisa terasa sesak juga, lalu kayak ganjel di tenggorokan itu juga bisa. Jadi sama kadang nyeri dada. Nah, kalau nyeri dada nih bisa harus dikonfirmasi ulang, harus diperiksa lebih lanjut apakah memang nyeri dadanya itu karena GERD atau karena ada penyakit jantung. Kalau memang ada gejala yang memberat, nah itu segera ke rumah sakit terdekat karena kita harus evaluasi lebih lanjut. Oke, baik. Jadi Sobat Gemilang, dengerin tuh ya, kalau sering batuk atau tenggorokan tuh nggak enak tapi bukan karena flu, bisa jadi itu GERD. Dan ini dia yang paling sering diomongin anak muda nih. Bener nggak sih dokter kalau stres itu beneran bisa memicu masalah atau malah bikin gejala GERD ini makin parah seperti itu? Oke ya, jadi kalau stres itu jadi di otak itu udah pasti ngerilis hormon stres ya, kayak kortisol, adrenalin. Nah, selain itu akan mempengaruhi dari saluran cerna. Jadi ada namanya nanti gut brain axis. Jadi semua itu saling terhubung. Antara otak dan saluran cerna itu terhubung, yang namanya gut brain axis itu. Kalau misalkan stres, nah itu nanti menghasilkan hormon stres yang bisa memicu dari saluran cerna itu lebih sensitif. Karena kalau hormon stresnya muncul itu nggak cuma hormon yang keluar, tapi aktivitas saraf pun juga bekerja. Nah di situ juga bisa mempengaruhi dari saluran cerna. Nah kalau stres bisa memperberat gejala GERD ya karena ada gut brain axis itu. Jadi otaknya merilis hormon, kemudian saluran cernanya lebih sensitif, yang gejalanya harusnya biasa aja jadi lebih berat dibandingkan yang tidak stres. Oke, jadi itu beneran ya dokter, Iya. bukan mitos belaka. Kan memang ada jalannya. Segitu ngaruhnya ya dokter ya? Iya. Aduh, apalagi kalau anak muda sekarang tuh kebanyakan pikiran sedikit, nanti terus ngaruh banget stres ke GERD ini sendiri dokter. Iya, Wow. itu juga yang bikin biasanya kalau mau ujian nih atau mau wawancara kerja atau ada masalah dengan teman atau masalah keluarga, biasanya mau ujian nih, so kepingin
kebelet tapi nggak keluar, mules-mules tapi nggak keluar. Nah itu ya karena ada gut brain axis itu, jadi stres mau ujian, jadi saluran cernanya lebih sensitif. Tapi ya gitu, perutnya mules-mules aja tapi nggak keluar, ya memang seperti itu. Oh, jadi itu ya yang selama ini sering juga ditanyain, mungkin sama sahabat Gemilang di rumah juga, mungkin sama teman-teman Kalista juga nih dokter yang kayak gitu, udah apa namanya grogi seperti itu, jadi gejala itu juga bisa jadi muncul ya dokter. Iya, bisa. Oke, baik. Lalu dokter, gimana sih sebenarnya mekanisme atau hubungan antara otak, emosi dan juga sistem pencernaan kita ini sendiri, dokter? Boleh dijelaskan? Ya itu tadi yang udah dijelasin sebelumnya ya. Jadi namanya gut brain axis. Nah itu kalau misalkan dari otaknya dulu ya, kalau stres pasti nanti menghasilkan hormon stres. Hormon stresnya bisa kortisol, adrenalin, aktivitas sarafnya juga nanti berubah. Kemudian nanti akan mempengaruhi dari saluran cerna. Saluran cernanya akan lebih sensitif. Entah itu saluran cerna yang mana, mau yang atas mau yang bawah, tetap semua lebih terkoneksi gitu lah ya. Oke. Lanjut lagi, ada? Udah itu tadi udah sama. Oke, baik. Jadi kayak otak kita sama lambung tuh kayak punya grup chat sendiri ya dokter. Iya. Bisa saling tektokan. Aduh, ini apa namanya, kayak rasa panik, cemas, tertekan, keluhan di lambung tuh bisa-bisa muncul secara instan seperti itu ya dokter. Oh iya. Dan itu kan gut brain axis itu komunikasinya dua arah ya. Jadi stres bisa memunculkan keluhan di saluran cerna. Nah, tapi kalau misal penyakitnya di saluran cerna, contohnya yang kita bahas ini kan GERD ya. Nah, GERD ini juga bisa mempengaruhi dari kita, stres. Jadi kalau misalkan keluhan GERD-nya sering muncul, jadi mempengaruhi kualitas hidup, kayak wah GERD-nya lagi muncul, terus pola makannya jadi berubah, nggak mau makan, terus tidur pun terganggu. Nah itu malah bikin stres berkepanjangan, jadi bikin cemas lama-lama. Nah makanya gut brain axis itu komunikasinya dua arah, kayak kita tuh punya sahabat. Nah kalau satunya tersakiti kan pasti yang satunya akan terdampak. Nah begitupun sama otak dan saluran cerna. Kalau otaknya lagi stres, saluran cernanya juga terdampak. Kalau misalkan saluran cernanya GERD-nya muncul terus, kita lama-lama juga stres memikirkannya gitu. Oke, jadi bisa terkoneksi dua arah ya, dari otak ke lambung, habis itu dari lambung ke otak balik seperti itu. Aduh, Sobat Gemilang, ini mungkin yang terjadi pada anak muda zaman sekarang juga ya dokter, yang sering banget mungkin kepikiran akan sesuatu yang mungkin belum terjadi juga. Overthinking sekali. Iya, jadi curhat nih. Oke, tapi by the way, ngomongin dokter Ariska, ini kan dokter umum di RSUD Bukit Menoreh. Bisa di-spill nggak sih dokter jadwal dari dokter Ariska sendiri di Bukit Menoreh ini dari hari apa, jam berapa? Monggo mungkin sahabat Gemilang ada yang kepengen mau berobat, tapi diusahakan jangan ya dokter. Jangan, sehat-sehat terus sahabat Gemilang ya. Oke, tapi mungkin kalau ada keluhan seperti ini boleh ke Bukit Menoreh di hari, monggo. Nah masalahnya ya saya itu kan shift ya, masuknya shift, jadi jadwalnya kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Tapi nanti di RSUD Bukit Menoreh sama semua dokter pun sama. Oke, baik. Oke, jangan lupa Sobat Gemilang, untuk Anda yang pengen berobat di RSUD Bukit Menoreh, ini berada di Jalan Magelang Purworejo, kilometer 15 Salaman, Kabupaten Magelang. Buat Anda yang pengen bertanya, Anda bisa telepon di CS 0293 335 312.
Oke, dokter dan sahabat Gemilang semua, kita break sejenak. Dan buat Anda sahabat Gemilang yang pengen bertanya mengenai materi kita kali ini, mengenal GERD dan kaitannya dengan kesehatan mental, sekarang juga Kalista membuka kesempatan di chat WA 08157868968. Dan Anda juga bisa bergabung di live Instagram, di Instagram dari RSUD Bukit Menoreh, Kabupaten Magelang. Kita akan kembali saat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Mama, nih lihat gambarku bagus kan, Ma? Ih, adek, udah sana main sendiri dulu. Mama lagi pilih-pilih baju buat lebaran nanti. Udah sana. Papa, bagus kan gambarku? Randi, kamu dengerin nggak kata mama tadi? Hah? Sana main sendiri. Aku butuh didengar. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Anak yang kurang perhatian dan kasih sayang orang tua biasanya cenderung mengalami berbagai masalah kesehatan, baik fisik maupun mental. Letakkan gadgetmu, perhatikan anakmu. Jangan sia-siakan usia emas mereka. Mereka adalah penerusmu di masa depan. Mama, Papa, tolong perhatikan aku. Bu, kopi 1 sama ini. Kok ada rokok baru? Murah bener. Bungkusnya polos lagi. Sikatlah 1 slop. Eits, jangan asal sikat loh mas. Lihat dulu tuh bungkusnya. Ada nggak pita cukainya? Hayo, itu rokok ilegal. Ya elah bu, yang penting kan berasap. Lumayan loh, sisa kembaliannya bisa buat jajan yang lain. Hemat dikit lah. Aduh mas, hemat sih hemat. Tapi jangan ngerugiin badan sendiri dong ya. Rokok ilegal itu nggak jelas mutunya, nggak ada standarnya. Mau paru-parunya dikasih barang abal-abal. Emang bedanya apa sih bu? Kan sama-sama rokok. Beda dong. Rokok legal itu nyumbang cukai buat perbaikan jalan, bangun puskesmas, sampai subsidi kesehatan kita juga. Jadi pembeli itu harus berdaya. Jangan cuma nyari murahnya aja. Jangan tertipu harga murah. Rokok legal itu keren, rokok ilegal itu kuno. Laporkan peredaran rokok tanpa pita cukai di sekitar Anda ke Bea Cukai Magelang. Atau Anda bisa hubungi WhatsApp 0812640225 atau DM Instagram di @beacukai_magelang. Rahasia pelapor terjamin aman. Ayo gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Rencang Bukit Menoreh menjenguk keluarga yang sedang dirawat tentu menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi kesembuhan mereka. Namun, agar pasien dapat beristirahat dengan nyaman, RSUD Bukit Menoreh menetapkan jam besuk pasien. Jam besuk dibuka pada setiap hari pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari bersama mematuhi jam besuk yang telah ditetapkan demi kenyamanan dan kesembuhan pasien. RSUD Bukit Menoreh, Can Ape. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Hai sahabat Gemilang, suka dengan gemuruh tabuhan musik tradisional dan pesona magis tarian rakyat? Jangan sampai lewatkan momen budaya terbesar tahun ini.
Pemerintah Kabupaten Magelang mempersembahkan Festival Topeng Ireng 2026. Catat tanggalnya ya, Sabtu 27 Juni 2026 bertempat di pesona indahnya Taman Wisata Air Kali Bening Payaman Secang, Kabupaten Magelang. Saksikan penampilan spektakuler puluhan paguyuban terbaik se-Kabupaten Magelang, mulai dari Topeng Kawadar Tuk Songo, Satria Muda Madyo Gondo Ngablak, Semrani Rimba Grabak, Gagak Ngampar Dukun, hingga Cakrawala Kinasih Widusari, dan masih banyak lagi. Ayo, ajak seluruh keluarga bersenang-senang sekaligus melestarikan budaya kita. Acara ini dipersembahkan oleh Disdikbud Kabupaten Magelang, didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hai Rencang Bukit Menoreh, telah hadir layanan kesehatan yang profesional, nyaman, dan terpercaya di RSUD Bukit Menoreh Salaman. RSUD Bukit Menoreh menyediakan berbagai layanan kesehatan, mulai dari IGD 24 jam, pelayanan rawat jalan dengan dokter spesialis, rawat inap yang nyaman, hingga berbagai fasilitas penunjang medis yang terpercaya. Dengan tenaga medis profesional dan pelayanan yang ramah, kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga. RSUD Bukit Menoreh, Can Ape. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalistap Sering yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan dan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang. Dan kali ini membahas topik yang menarik mengenal GERD dan kaitannya dengan kesehatan mental. Masih juga bersama kita narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ada Dr. Ariska Daning Yudi Karatri. Jadi dokter umum di RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang. Untuk Anda Sobat Gemilang yang ingin bertanya, kali ini Kalista membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Dan jangan lupa siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id dan live Instagram di Instagram dari RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang. Dokter Ariska, masih semangat dokter? Masih. Oke, baik. Dokter, tadi kan tanda-tanda atau gejala yang muncul dari si pasien penderita GERD ini sendiri ya dokter. Terus kira-kira kalau gelagatnya ini udah mulai ganggu banget, ada nggak sih dokter tanda-tanda khusus kalau seseorang itu udah butuh bantuan profesional banget kayak dokter seperti itu ya, karena dampak psikologis dari GERD ini yang udah kelewatan seperti itu, ada nggak dokter? Monggo. Oke, jadi kan gejala GERD itu kan yang tadi ya, nyeri, panas di dada, kemudian ada reflux isi lambung, terus kok ada sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, kemudian sampai pola makannya berubah atau malah gak makan sama sekali, kemudian pola tidurnya sudah berubah jadi insomnia ya mungkin, atau tidak tidur sama sekali, kemudian menarik diri dari aktivitas sosial. Nah, itu perlu dengan bantuan dari profesional. Jadi sarannya untuk periksa ke dokter. Oke, baik. Dokter, ada nggak sih kayak tanda-tanda yang muncul banget
ketika gejala GERD ini kambuh, terus langkah pertama yang harus kita lakukan ketika GERD ini kambuh, waktu stres itu sebenarnya apa sih dokter? Monggo. Oke, jadi kalau memang udah ada riwayat GERD ya, kemudian tiap stres kok muncul, nah kita harus jaga gini, mudahnya 4P gitulah ya. Apa itu dokter? Nah, yang P pertama adalah pola makan. Nah, jadi pola makannya harus teratur, jangan terlambat makan. Oke. Kemudian porsinya ya jangan berlebihan, gitu ya. Berhenti kalau sudah cukup kalau makan. Kemudian P yang kedua, posisi. Setelah makan jangan langsung berbaring. Nah, kalau penderita GERD itu kan katupnya udah tidak berfungsi dengan baik ya, maksudnya sudah melemah, jadi isi lambung itu bisa reflux itu kan karena katupnya fungsinya sudah menurun. Makanya jangan langsung berbaring. Dan bagi yang tidak memiliki penyakit GERD, ya sebaiknya memang begitu. Setelah makan jangan langsung berbaring. Beri waktu 2-3 jam setelah makan baru berbaring atau tidur. Kemudian kalau memang sudah ada GERD, lebih baik juga tidurnya itu dipakein bantal ya, lebih tinggi lah posisi kepalanya. Kemudian P yang ketiga, pola tidur. Nah, jangan begadang nih, yang sering nih anak muda nih sering begadang. Buat apa nih? Nah, kalau nggak ada fungsinya, mending tidurnya yang cukup 7-8 jam. Lalu yang P terakhir adalah pikiran, kelola stres. Bisa dengan curhat ke teman terdekat, atau relaksasi, meditasi, atau beribadah. Apapun yang bisa buat ngurangin stres, atau mau olahraga. Nah, itu bisa. Jadi ingat 4P itu. Oke, baik. Jadi Sobat Gemilang, buat Anda jangan lupa ya untuk mengingat-ingat dari 4P ini sendiri. Sekali lagi dokter, ada Pola makan, posisi, pola tidur, dan pikiran. Nah, pikiran ini sendiri yang poin utamanya ya dokter. Oke, baik dokter. Kita lanjut ke pertanyaan yang sudah bergabung di chat WA 081578968968 dari Wisnu. Halo dokter, saya sering tiba-tiba ngerasa dada kiri saya itu kayak panas banget gitu loh. Rasanya kayak terbakar sampai nembus punggung. Awalnya panik kira-kira kayak serangan jantung, tapi setelah sendawa ada mendingan. Apakah ini fix dari gejala GERD atau memang ada masalah jantung lain ya dokter? Monggo. Nah, ini kan ada nyeri dada sebelah kiri ya, cuman sebelah kiri. Nah, kita perlu evaluasi nih, nyeri dada sebelah kirinya ini nantinya menjalar atau tidak. Nah, itu kan menembus punggung. Nah, artinya ada penjalaran nih. Kalau misalkan munculnya setelah makan ya, kemudian ada rasa asam atau pahit di mulut, bisa mengarahnya ke GERD. Tapi kalau ternyata nyeri dada sebelah kiri udah menembus ke punggung atau menjalar ke yang lainnya, kemudian udah rasanya sesak nafas sekali, terus keringat dingin, lemes banget, nah itu perlu dibawa ke IGD rumah sakit terdekat. Kita perlu evaluasi apakah itu GERD atau kita perlu pemeriksaan tambahan atau serangan jantung. Biasanya kalau misal serangan jantung pasti sebelumnya ada faktor risikonya dulu ya. Faktor risikonya seperti ada riwayat hipertensi, kemudian ada sakit jantung sebelumnya, kemudian merokok nih juga bisa kalau ada sumbatan di jantungnya. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya. Dan selanjutnya mau bertanya ini, saya ini pekerja kreatif dokter dan nggak bisa kerja kalau nggak ngopi. Tapi akhir-akhir ini setiap habis ngopi itu ulu hati langsung perih dan mual parah. Ada nggak sih tipsnya supaya penderita GERD ini bisa tetap aman minum kopi seperti itu dokter? Monggo. Kalau misalkan GERD-nya itu sering kambuh ya, nah itu kita harus
tahu batas toleransi minum kopi. Nah, kalau sudah minum kopi rasanya udah perih seperti itu, mual, nah kita sebaiknya mengurangi ya. Karena faktor pencetus dari asam lambung selain kopi juga yang makanan pedas, makanan yang berlemak. Jadi ya kita harus mengetahui batas toleransi minum kopinya seberapa. Kalau memang itu bikin tidak nyaman, dikurangin. Kalau memang tidak bisa dikurangi, ya kurangin perlahan-perlahan ya, karena tubuh itu harus disayangi ya, kasihan tubuhnya kalau Harus misal- dipaksa ya dokter. Iya. Walaupun memang butuh kopi buat bekerja, tapi kan kita ternyata lambungnya nggak kuat, daripada nanti timbul GERD dan sampai komplikasi, lebih baik kita coba untuk mengurangi. Oke, Gitu. jadi ini ibaratnya kayak kalau nggak gini sakit, kalau nggak gitu sakit dokter. Aduh, dua-duanya sakit Pak. Tapi tetap harus ada yang ego yang harus dikontrol ya dokter, itu sendiri. Oke, baik. Dokter, lalu gimana nih cara ngebangun kesadaran bahwa kesehatan fisik dan kesehatan mental ini saling berkaitan? Monggo dokter. Jadi fisik dan mental itu jangan sendiri-sendiri ya, semuanya itu saling menyambung ya di dalam tubuh kita. Tadi sudah dijelaskan ada namanya gut brain axis. Jadi stres bisa memperberat gejala penyakit yang sudah ada. Kalau misalkan ada riwayat gula, berarti stres bisa memperberat dari sakit gulanya. Kalau ada riwayat tensi tinggi, stres bisa memperberat dari tensi tinggi tersebut. Nah, yang sekarang kita bahas adalah GERD. Nah, stres bisa memperberat dari GERD. Begitupun GERD juga bikin stres kalau GERD-nya muncul sering atau muncul kambuh-kambuhan, bisa stres berkepanjangan. Nah, jadi kalau kesehatan fisik dan mental jangan dipisahkan. Jadi kita harus menjaga pikiran kita, karena pikiran kita kalau misalkan tenang, nanti organ tubuh kita juga tenang. Maksudnya yang nggak menimbulkan gejala-gejala seperti itu. Oke, baik dokter. Dokter, bisa nggak, boleh atau bisa nggak sih ketika kita kambuh GERD itu sendiri, terus beli obat di apotek mungkin nggak sesuai dengan resep dokter itu sendiri juga, apakah itu juga diperbolehkan dokter? Nah ini kan GERD ya, jadi kalau misalkan sering kambuh, nah kita itu harus ada terapi obat yang harus diminum ya, kurang lebihnya semingguan lah, untuk mengontrol dari asam lambungnya itu. Kalau kan kita nggak tahu ya kalau misal beli sendiri tuh obatnya apa gitu. Nah, apakah akan berkurang gejalanya atau tidak? Kalau memang setelah membeli obat sendiri tidak ada perubahan, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter ya. Karena kita perlu evaluasi apakah memang itu obat yang diperlukan sesuai dengan keluhan, atau kita hanya mendiagnosa sendiri kemudian kita beli obat yang setelah di searching, oh obatnya ini nih, beli di apotek mau beli obat ini gitu kan. Jangan di self diagnosis ya, kita harus dari pemeriksaan dokter itu nggak cuma langsung berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan fisik gitu. Jadi harus digali lebih lanjut, apakah memang itu GERD, apakah itu masalah lambung, apakah itu serangan jantung. Nah, sebaiknya ke dokter. Oke, baik. Apalagi datang ke RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang yang berada di Jalan Magelang Purworejo nomor 15 Salaman Kabupaten Magelang. Oke, baik dokter. Kita break sejenak dokter. Kalista masih membuka kesempatan buat Anda yang pengen bergabung Sahabat Gemilang di chat WA 081578968968. Kita akan kembali sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bergabung di Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Berencang Bukit Menoreh, menjenguk keluarga yang sedang dirawat tentu menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi kesembuhan mereka. Namun, agar pasien dapat beristirahat dengan nyaman, RSUD Bukit Menoreh menetapkan jam besuk pasien. Jam besuk dibuka pada setiap hari pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Mari bersama mematuhi jam besuk yang telah ditetapkan demi kenyamanan dan kesembuhan pasien. RSUD Bukit Menoreh, Can Ape. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Hai Ki, selamat datang di Magelang. Akhirnya ya nyampe juga. Iya nih. Duh, capek banget nih aku. Ya udah yuk istirahat dulu. Udah aku bookingin hotel nih. Wah, di Magelang sekarang hotelnya keren-keren ya. Iya, bener banget. Tinggal pilih aja mau nginep di mana. Karena hotel dan penginapan di sini tuh udah banyak. Ini bisa menambah pendapatan daerah melalui pajak hotel. Dan pastinya pajak hotel untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, hotel dan penginapan-penginapan harus bayar pajak dong ya? Ya harus dong. Segera bayarkan pajak hotel, penginapan, losmen, dan homestay Anda sebelum jatuh tempo. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel, yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan QRIS Bank Jateng. Atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Badan gak enak bu, pegel-pegel rasanya. Makanya badan jangan dimanja. Tuh lihat, pagi-pagi gini tetangga udah pada olahraga. Ada yang jalan-jalan, lari pagi, sepedaan, senam. Olahraga itu membuat badan sehat dan kuat. Pantesan Pak Yono yang setiap pagi jalan-jalan lewat depan rumah kita, meski sudah sepuh tetap bugar ya. Kalau gitu Bapak ikut Ibu senam. Ikut ya ikut Pak. Tapi lihat tuh kaki Bapak. Waduh, kaki yang kanan pakai sepatu, kaki yang kiri pakai sandal jepit. Gerakan masyarakat untuk sehat. Penuhi kebutuhan makanan sehat untuk keluarga. Dan sempurnakan dengan olahraga yang teratur sesuai dengan kondisi tubuh kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup gak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya gak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Punya bakat bikin konten video? Yuk ikutan Lomba Video Konten Literasi Kabupaten Magelang 2026.
pendaftaran gratis dengan total hadiah belasan juta rupiah. Syarat utama, warga Kabupaten Magelang, usia 17 hingga 35 tahun, umum atau ASN, kecuali ASN Dispuspa, terdaftar sebagai anggota perpustakaan Kabupaten Magelang, membuat video dan poster digital bertema literasi atau gemar membaca. Unggah video ke YouTube dengan hashtag Lomba Video Konten Literasi Kap Magelang 26. Pendaftaran dimulai tanggal 22 Mei hingga 22 Juni 2026. Seleksi awal 23 hingga 24 Juni 2026. Pengumuman 50 besar 25 hingga 26 Juni 2026. Pembekalan lomba 30 Juni. Pengumuman pemenang 23 Juli 2026. Dapatkan hadiah juara 1 5 juta rupiah, juara 2 4 juta rupiah, juara 3 3 juta rupiah. 7 peserta terbaik 7 juta rupiah, top 50 besar dapat sertifikat. Panduan dan berkas klik di s.id/fitcon-mgl26. Link daftar s.id/daftar Fitcon 26. Kontak person Haris 0812 1561 392 atau Azam 0895 3805 96803. Ayo buruan daftar dan siapkan karya terbaik Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dispuspa Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Hapsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang. Dan pastinya buat Anda yang pengen bergabung, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Dan siaran ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Anda juga bisa melihat secara live
siaran kali ini di live Instagram dari akun Instagramnya RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang. Masih juga bersama kami ada Dokter Umum RSUD Bukit Menoreh, Dr. Ariska Daning Yudika Ratri. Dokter masih semangat untuk sesi terakhir ini, dokter? Masih. Oke, baik. Dokter, kita langsung aja ke materi kita. Ini yang bergabung di chat WA ini udah ngantri dari tadi. Ini ada banyak, dokter. Langsung aja di 081578968968 ya. Halo dokter, saya Didin. Mau tanya dok, benar gak sih kalau GERD itu tidak bisa sembuh dan hanya bisa dikendalikan saja? Monggo dokter. Hai Kak Didin. Nah, jadi GERD itu terapinya kita membuat gejalanya hilang ya. Nah, jadi harapannya gejalanya hilang, kemudian pasien bisa beraktivitas normal tanpa gejala. Nah, jadi kita mengendalikan itu biar gejalanya tidak muncul, tapi tetap GERD itu kan ada faktor pencetusnya ya. Nah, kita harus menghindari faktor pencetusnya. Ada beberapa orang kalau misalkan terpapar dengan faktor pencetus ya nanti akan kambuh lagi gejala GERD-nya. Tapi bisa aja bukan faktor pencetus seperti makanan, itu bukan. Ada yang karena memang faktor pencetusnya dari anatominya ya, mungkin karena katupnya udah tidak baik lagi, kemudian sudah sering terpapar asam lambung. Nah, itu kalau sudah dari anatominya sudah terkena ya itu biasanya lebih sering kambuhnya. Tapi dari pengobatan harapannya gejalanya sudah menghilang disertai dengan menghindari dari faktor pencetus. Pasien dengan GERD bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus kambuh-kambuhnya kalau ada pencetus. Seperti itu. Jadi harus menghindari pencetus itu sendiri, dokter. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Didin ya tadi. Oke dokter, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang sudah bergabung. Ini ada dari Kiki. Izin bertanya, saya kan pernah didiagnosa GERD ya dok. Terus saya takut dan sering tidak makan saat GERD lagi kambuh. Apakah itu tindakan yang benar dokter? Monggo. Oke, kalau GERD kambuh memang rasanya kurang nyaman ya, rasanya panas. Kemudian karena ada reflux dari isi lambung jadi rasanya pahit di mulut. Bukan berarti tidak makan ya. Kalau tidak makan nanti lama-lama juga pola makan yang berubah bisa mempengaruhi lambung juga. Kalau memang terlalu mual untuk makan, kita bisa makannya porsinya sedikit-sedikit tapi sering. Jadi kalau gejala GERD-nya lagi muncul, bukan berarti tidak makan, pola makan tetap harus dijaga. Gitu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Kiki ya. Kita lanjut lagi, ada Nur Rohman nih dokter. Dokter, kalau kita bicara soal gaya hidup yang sekarang kan identik banget sama kopi, makanan pedas, makanan instan, terus stres di kerjaan juga. Di antara kebiasaan ini tadi, itu mana yang paling sering jadi tombol pemicu utama GERD itu sendiri? Jadi kumat sih dok. Monggo. Faktor pencetusnya itu bisa semua yang disebutkan kompilasi ya dokter ya. Iya, karena kalau stres kita bisa mempengaruhi tadi kan ada yang namanya gut brain axis ya. Kalau stres bisa mempengaruhi dari otaknya. Tadi yang disebutkan pola makan yang pedas, kopi. Nah, itu kan mempengaruhi dari saluran cerna. Nah, itu saling keterkaitan antara mau yang mana dulu nih. Kalau mau stres dulu nanti bisa mempengaruhi saluran cerna. Saluran cernanya lebih sensitif. Kalau misalkan ternyata makanan yang pedas dulu, kopi dulu. Itu kan mempengaruhi dari saluran cerna. Nah, saluran cerna ini nantinya juga bisa
mengiritasi lambung. Mengiritasi lambung nantinya juga bisa menyebabkan GERD itu sendiri. Kalau GERD-nya berkepanjangan juga nanti bisa bikin cemas, stres lagi. Kok ini kambuh-kambuhan terus nih gimana gitu. Jadi bisa sampai mengganggu pola tidur, nanti cemas lagi, nggak bisa tidur, insomnia nih. Tuh, pikiran gitu. lagi. Pikiran lagi. Nah itu. Pikiran yang tertumpuk-tumpuk ya dokter ya. Oke baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Nur Rohman. Ini ada lagi dokter. Banyak banget di antara kita tuh yang ngasih tips herbal. Ada yang bilang kalau GERD kumat itu justru harus minum air perasan jeruk nipis hangat terus dicampur madu untuk menetralisir lambung. Apakah ini mitos atau benar sih dokter? Monggo. Air perasan jeruk nipis ya, itu lebih asam ya sebenarnya ya. Oke. Kalau asam sebenarnya malah bikin perih. Sebaiknya kalau memang gejalanya pas kambuh ya, terus kan itu kita harus menetralisir sama asam lambung. Sebaiknya kita tetap konsultasikan ke dokter ya, karena kalau air nipis sifatnya itu asam. Nanti bisa memperparah dari gejala, jadi lebih perih, lebih tidak nyaman di ulu hati, begitu. Jadi ini mitos, bisa jadi ya dokter. Iya. Oke baik, lanjut lagi dokter. Kalau banyak orang yang meremehkan GERD ini sendiri, terus minum obat dari warung atau apotek selama bertahun-tahun, ada nggak sih dokter komplikasi ketika GERD ini terus menerus tanpa penanganan yang tepat dari dokter? Monggo. Kalau misal GERD-nya itu tidak teratasi dengan baik ya, maksudnya dikasih obat warung udah enakan, terus tidak pernah kontrol, kita kan itu asam lambung terus naik ya, karena katupnya itu nggak menutup dengan sempurna, asam lambungnya naik ke kerongkongan. Nah itu bisa menyebabkan dari peradangan di kerongkongan. Nah kalau peradangan dari kerongkongan itu lama-lama bisa menyebabkan namanya esofagitis ya, peradangan dari kerongkongan itu sendiri komplikasinya. Kalau misalkan kerongkongan itu lama-lama rusak, nanti juga itu komplikasi jangka panjang ya, bukan berarti nanti jangan berpikir nanti penderita GERD itu wah nanti komplikasinya kayak gini. Nah yang penting terkendali gitu ya. Menghindari faktor pencetus, jangan sampai timbul komplikasi. Kalau misalkan memang sudah ada sakit GERD ya, atau sering muncul, segera konsultasi ke dokter agar tidak sampai timbul komplikasi. Kalau sudah timbul komplikasi, nanti gimana ya? Penanganannya lebih sulit ya. Oke, baik. Jadi daripada sebelum terlambat. Oke, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, baik. Oke dokter, untuk yang terakhir nih, pesan singkat yang pengen disampaikan untuk sahabat gemilang semuanya, mungkin penderita GERD yang masih berjuang menghadapi keluhan fisik sekaligus tekanan psikologis ini sendiri. Monggo. Jadi jangan dengarkan hanya yang masuk di lambung kita. Jadi kita harus mendengarkan apa yang ada di pikiran kita. Lalu GERD itu bukan hanya masalah lambung. Jadi pola makan, kelola stres, pola tidur itu untuk menjaga kualitas hidup kita. Oke, dan jangan lupa kalau ada keluhan bisa langsung datang aja ke RSUD Bukit Menoreh Kabupaten Magelang ya. Kalau Anda yang nggak tahu alamatnya di mana, sahabat gemilang, di Google Maps sekarang sudah ada ya dokter, bisa dilihat di sana. Oke baik, terima kasih Dr. Ariska Daning Yudi Karatri, Dokter Umum RSUD Bukit Menoreh yang kali ini sudah hadir di studio Radio Gemilang FM, sudah memberikan edukasi tentang GERD dan kaitannya dengan kesehatan mental ini sendiri. Terima kasih dokter, semoga sehat selalu, sukses selalu, dan semoga semuanya dilancarkan ya dokter. Amin, terima kasih Mbak Kalista dan sahabat Gemilang. Oke, baik. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Hapsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah spesial kali ini program kerjasama dengan
RSUD Bukit Menoreh, Kabupaten Magelang. Kalista bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.